Kalau di kandang sini kita tingginya dari bawah kurang lebih 2,5 meter. 2,5 meter ya. Yang menurut jenengan ideal itu yang seperti apa Mas untuk kambing etawa untuk breeding Mas? Oke. Kalau idealnya sebenarnya kalau untuk dari tanah ke lantainya kurang lebih kemungkinan 1,5 antara 1,5 meter sampai 2 meter itu ideal Mas. Istilahnya kan tidak terlalu pendek, juga tidak terlalu tinggi. Kalau terlalu pendek kan nanti lembab, mengenai kotoran, air seninya itu naik kan, mengandung amonia dan sebagainya itu naik. Jadi kalau bisa dibuat agak tinggi seperti itu untuk menghindari lembab. Terus kemudian untuk atapnya dari lantai ya kalau bisa dibuat agak tinggi supaya tidak terlalu panas. Oh gitu ya. Sirkulasi udara juga bisa lancar. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita tetap berada di kandang Kopas Tama Farm. Di kandang sederhana ini seperti apa sih spek dari kandangnya atau ukuran yang sederhana dan low budget ya untuk peternak permula, seperti apa sih dari ukurannya? Langsung saja kita bertanya ke pemiliknya seperti apa kandang yang perlu kita contoh ya untuk peternak-peternak pemula, dan mungkin dari ukuran, ketebalan dan jarak dari tanah untuk kandang yang low budget tapi kandang sehat. Oke Mas, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ini kandang baru ini Mas ya? Kebetulan ini bikin Mas, jadi memang sengaja dibikin untuk kambing-kambing kecil atau cempe. Memang dikhususkan untuk cempe. Kalau di ukuran peternakan Kopas Tama Farm ini bisa disebutkan Mas dari ukuran tinggi, jarak lantainya, dan mungkin jarak dari bawah lantai sampai palongan ini bisa disebutkan Mas. Kalau untuk ukurannya ini, kalau untuk ukurannya ya, untuk lebarnya 180 cm, 1,8 meter. 1,8. Ini untuk anunya apa? Panjangnya ada kemungkinan 1,7 meter. 1,7 ya. Jadi di sini campuran untuk bahannya. Jadi kita menggunakan bahan yang ada di sini. Kita pakai kayu juga, kita juga pakai bambu seperti itu. Bambu ya. Kalau atasnya pakai asbes Mas ya? Atasnya pakai asbes. Kenapa kok nggak pakai seng Mas? Jadi gimana? Kok nggak pakai seng atau mungkin ada kelebihan dari asbes ini untuk kambing? Kalau menggunakan seng dengan tinggi seperti ini kan otomatis panas Mas. Panas ya. Terlalu panas kalau menggunakan seng seperti itu. Kita menggunakan asbes saja mungkin masih panas, masih panas, apalagi kita menggunakan seng. Jadi kita memutuskan menggunakan asbes. Asbes ya, nggak terlalu panas berarti Mas ya? Nggak terlalu panas. Di sinar yang terik seperti ini juga nggak terlalu panas Mas ya. Kita lihat ini nggak terlalu lembab gitu Mas. Kita juga menggunakan untuk asbes, kita menggunakan asbes yang bening atau fiber Mas. Ini tujuannya biar tidak semuanya gelap, otomatis cahaya kan bisa masuk Mas. Jadi kalau kita menggunakan asbes yang gelap kan otomatis kalau semua menggunakan kan cahaya tidak bisa masuk Mas. Itu juga membuat kandang menjadi lembab. Tentunya jika kandang lembab otomatis banyak mengundang penyakit seperti untuk kambingnya Mas ya, skabies dan sebagainya, gatal-gatal kambingnya seperti itu. Jadi kita campuran, jadi di sela-sela tiap kotak itu kita menggunakan fiber Mas, asbes yang bening seperti itu. Oh ya, ini nggak pakai lampu tapi sudah cahayanya sudah masuk gitu Mas ya. Kalau siang hari seperti itu. Berarti menghemat juga Mas ini Mas kalau mendung gitu Mas ya. Berarti kalau mendung nggak usah dinyalakan lampu Mas ya. Bisa. Jadi ini berapa meter sekali Mas dikasih yang bening ini Mas? Ini kita menggunakan kurang lebih jaraknya 2 meter Mas. Jadi di tiap sekat kandang kita kasih satu. Jadi tujuannya untuk asbes yang bening itu mengenai dua sekat itu. 2 sekat ya. Di kambingnya tidak terlalu panas, tapi untuk cahaya bisa mengenai semua sekat yang ada di kandang. Jadi cahaya bisa masuk. Jadi di lantai dari kandangnya ini tetap kering Mas ya, meskipun keadaan hujan terus Mas ya. Keadaan hujan
lantainya atau geladaknya ini disebut bisa tetap kering gitu mas. Oke. Cahaya kan masuk mengenai geladaknya itu. Oke mas, kalau di ukuran 1,8 dan 1,7 ini mas ya, ini biasanya kalau cempe ini isi berapa ekor sih mas? Ini dikhususkan untuk cempe di bawah 3 bulan mas ya, kemungkinan besar bisa muat untuk di atas 5 cempe lah. 5 cempe ya. Oke. Tapi kalau untuk breeding ini berapa ekor mas untuk kotak ini mas? Kalau untuk breeding ada untuk cempenya, untuk istilahnya kita nampung cempenya dari breeding tersebut kita ada 2 versi kotak. Oh 2 kotak ya. Kotak satunya di ujung sana. Berarti kalau setiap umur dibedakan di sini mas ya. Untuk apa ya, menanggulangi biar juga bertengkar mungkin seperti itu mas. Ya bisa, sebenarnya juga untuk istilahnya membantu waktu ketika sapeh gitu mas. Oh ketika sapeh ya. Waktu sapehnya itu. Berarti terus bermutar mas ya. Nah, untuk indukannya bisa untuk birahi lagi, kemudian dikawinkan seperti itu. Oke mas, dari kandang ini mas kita review mas ya. Dari tanah ini ke atas ini berapa senti mas? Ini kemungkinan ada hampir 1 meter mas. 1 meteran ya. 90 cm. 90 cm ya. Sebenarnya kalau lebih tinggi lebih bagus. Lebih tinggi lebih kan bagus ya. soalnya menghindari lembab dari bawah itu. Lembab ya. Cuma ini dibuat segini untuk mempermudah perawatan ketika naik seperti ini, dan diratakan semua kandang dibuat ukuran segini mas. Jadi biar rapi, terlihat rapi. Mungkin kalau untuk peternak pemula ini bagus untuk penerapan seperti ini mas ya. Ini kan kalau cagaknya, tiangnya istilahnya kita masih buat bambu seperti itu. Tapi kuat 3 tahun ini masih kokoh mas ya. Alhamdulillah ini pembuatannya istilahnya belum renovasi mas, untuk bambunya belum renovasi mulai dari tahun 2017 sampai sekarang ya. Berarti ototnya ini pakai bambu mas ya. Pakai bambu. Oke mas, ukuran dari lantai ke palongan ini ukurannya berapa mas? Oke, kalau untuk kandang yang cempe ini dari lantai kandangnya ke palongannya kita pakai ukuran 40 cm mas. 40 cm. Ya, supaya cempenya kan tidak terlalu kesulitan ketika makan, itu tidak terlalu dongak gitu. Sampai ukuran berapa? Sampai umur berapa mas di kandang yang seperti ini? Kandang seperti ini kurang lebih 3 bulan, 3-4 bulanan. Kalau agak besar kita pindah ke kandang yang dewasa. Oke. Kalau ukuran kambing dewasa berapa mas kalau di Kopas Tama Farm? Ukuran kambing dewasa kurang lebih 2 kali 2 kali 2 mas. 2 kali 2 ya. Ini ya. Diisi berapa ekor mas ini mas? Maksimal 3 ekor. Maksimal 3 ekor. Kalau mungkin dari palongan ini berapa senti mas untuk yang sudah besar mas? Kalau yang sudah besar kita pakai 55 cm. 55 cm ya. Dari jarak lantai ke palongan. Jadi nggak terlalu tinggi mas ya? Tidak terlalu tinggi. Oke. Terus ini mas, dari lantai sampai ke atas atau mungkin dari bawah ini ke sampai ke atap ini berapa meter mas untuk tingginya mas? Kalau di kandang sini kita tingginya dari bawah kurang lebih 2,5 meter. 2,5 meter ya. Yang menurut jenengan ideal itu yang seperti apa mas untuk kambing etawa untuk breeding mas? Oke. Kalau idealnya sebenarnya kalau untuk dari tanah ke lantainya kurang lebih kemungkinan 1,5 antara 1,5 meter sampai 2 meter itu ideal mas. Istilahnya kan tidak terlalu pendek, juga tidak terlalu tinggi. Kalau terlalu pendek kan nanti lembab, mengenai kotoran, air seninya itu naik kan, mengandung amonia dan sebagainya itu naik. Jadi kalau bisa dibuat agak tinggi seperti itu untuk menghindari lembab. Terus kemudian untuk atapnya dari lantai ya kalau bisa dibuat agak tinggi supaya tidak terlalu panas. Oh gitu ya. Sirkulasi udara juga bisa lancar gitu. Ini kan udaranya sudah bisa masuk mas, ini nggak ditutup ini mas, ini tutup samping ya. Supaya sirkulasi udaranya juga lancar. Oke mas, untuk ukuran kayunya mas, ini yang mungkin banyak teman-teman tanya, ini ukurannya yang mungkin ideal, mungkin ada spesifikasi dari Kopas Tama ini seperti apa mas? Oke. Kalau ini yang tampak saja mas. Iya yang tampak ya. Kalau kita untuk dinding atau sekatnya itu per kayunya, potongan kayunya kita pakai ukuran 2 kali 4 mas. 2 kali 4 ya. Jadi 2 kali 4. Kemudian untuk geladaknya seperti ini kita pakai ukuran kayu
4 kali 4 mas. 4 kali 4 ya mas. Kuat ya. Ini sudah 3 tahun berarti ini mas ya. Oke, jalan 3 tahun. Oke. Ini kayu apa mas ini mas? Kalau kayu kita campuran mas, pakai kayu laban, pakai kayu maneju, tahu kayu maneju itu kan itu sangat kuat. Terkenal kuat. Oke. Jadi mungkin kalau untuk kandang yang kecil untuk cempe-cempe mungkin tidak terlalu tebal, tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya, kan nggak terlalu berat mas ya. Untuk kandang dewasa kita pakai geladaknya ukuran 4 kali 4. 4 kali 4 ya. Untuk pejantan mas. Indukan. Semua rata, indukan dengan pejantan kita buat sama. Terus kemudian untuk jaraknya apa? Geladaknya antar kayunya ini kalau cempe biasanya kita pakai 2 cm mas. Seperti ini kita 2 cm. Ya standarnya kemungkinan 1,5 cm sampai 2 cm lah. Supaya cempenya kakinya tidak terperosok masuk. Ya, tadi untuk teman-teman yang dilihat dari bawah kayunya ya, kalau dari sini kan gini naik ke atas seperti ini, mungkin kalau dari yang bawah pakai apa, vertikal apa horizontal ini mas? Ini horizontal. Horizontal ya, berarti ini biar tujuannya biar tidak kecepit gitu mas ya. Kebanyakan kok saya lihat seperti ini yang kadang yang mungkin kelihatan bagus untuk peternak-peternak awal yang penerapan, kadang ada yang langsung ke depan sini, itu yang salah mas ya. Itu yang salah, gampang kecepit gitu mas ya. Oke mas, untuk ini mas, untuk jarak kepala ini mas, kalau untuk cempe berapa, kalau untuk dewasa berapa mas? Kalau untuk dewasa jarak palongannya supaya kepala masuk ini biasanya kita pakai 20 cm mas. 20 cm. 20 cm. Mulai 20 cm. Nah ini untuk yang cempe ini 15 cm, yang kurang lebih 15 cm. Memang dikhususkan untuk cempe ya, mas ya. Untuk cempe, jadi seperti ini ya teman-teman. Mungkin kalau spesifikasinya lebih lanjutnya atau mungkin ada yang belum kita bahas di kandang ini, mungkin teman-teman bisa langsung tanya ke Mas Ajib ya, Mas Ajib ataupun Mas David juga bisa mas ya, sebagai owner dari Kopas Tama Farm. Nah, mungkin kalau teman-teman yang berada di luar negeri atau mungkin di luar wilayah Jember yang ingin bertandang ke Kopas Tama Farm, monggo silahkan datang untuk bertanya ataupun belajar ternak kambing etawa mas ya, dari Senduro ataupun kambing etawa Kalising ya mas ya. Monggo datang saja, kita ngobrol, nanti kita bisa sharing-sharing bagaimana mengenai kambing etawa, terkait perawatan kandang dan sebagainya, monggo bisa. Berarti terbuka sekali ya kambing Kopas Tama Farm untuk peternak pemula ataupun yang baru mengenal kambing etawa mas ya. Jadi seperti ini ya untuk kandangnya. Ini sangat sederhana teman-teman, yang mungkin ini bisa dicontoh untuk peternak pemula ataupun yang kasarannya memilih modal terlalu besar, low budget gitu mas ya. Dan kambingnya juga sehat-sehat, bisa dilihat teman-teman. Nah, kalau yang ingin mencari kepala merah, kepala hitam ataupun Senduro, monggo silahkan datang ke Kopas Tama Farm atau mungkin bisa menghubungi owner dari Kopas Tama Farm ataupun melihat halaman Facebook dari Kopas Tama Farm. Oke mas, terima kasih pencerahannya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa bermanfaat untuk Kopas Tama Farm ke depannya dan menjadi ilmu yang lebih barokah dan mungkin lebih memperbesar kandang dari Kopas Tama Farm. Oke mas, terima kasih. Assalamualaikum. Oke teman-teman, demikian ya perbincangan pembahasan tentang kandang dari Kopas Tama Farm. Mungkin lain peternak juga lain beda ukuran dan kayunya dan contoh-contohnya ini sudah kita bahas di Kopas Tama Farm. Mungkin ini bisa diterapkan juga oleh teman-teman yang baru mengenal kambing etawa, dan mungkin teman-teman yang ingin mencari kepala merah dan mungkin yang lainnya bisa langsung ke kandang Kopas Tama Farm atau menghubungi owner dari Kopas Tama Farm, atau teman-teman ingin lihat seputar keseharian dari Kopas Tama Farm bisa lihat halaman Facebook dari Kopas Tama Farm. Oke teman-teman, cukup demikian kita bahas tentang kandang dari Kopas Tama Farm. Kurang lebihnya saya maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.